bagaimana pensiun itu ada di dalam Alkitab ya. Kemudian mari kita masuk pada poin pembahasan berikutnya. Apa yang harus kita persiapkan menjelang pensiun? Nah, tadi kita sudah bahas apa itu pensiun secara Alkitabiah, persiapan menjelang pensiun, dan sekarang mari kita lihat pada saat kita pensiun, apa yang akan kita lakukan? Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki persiapan. Pelajaran tambahan kita. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, apa yang apa yang Alkitab katakan tentang pensiun. Oke. Pertama-tama kita lihat di dalam Alkitab tentang pensiun ini tidak ada prinsip Alkitab secara langsung tentang berhenti bekerja setelah mencapai umur tertentu. Ya. Setelah umur tertentu, Anda harus semua berhenti bekerja, ya, harus dapat uang pensiun dari pemerintah, dan tidak dianjurkan semua. Tetapi kalau kita lihat ada beberapa prinsip yang dapat kita lihat. Misalnya orang-orang Lewi di zaman Perjanjian Lama, ya, supaya ada giliran juga, ada bagian juga, maka ada masa di mana mereka akan melayani di Ka'bah. Oke? Ada orang-orang Lewi. Misalnya, kita tulis dalam Bilangan 8 ayat 24 sampai 26 ya, dikatakan inilah yang berlaku bagi orang Lewi, berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas, orang Lewi, wajib bertugas supaya bekerja pada kemah pertemuan di Ka'bah, ya, di Ka'bah. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, jadi dia cuma 25 tahun dia apa? 25 tahun dia bekerja, ya. Haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Sudah memasuki, dengan kata lain dalam pandangan kita sekarang ini, pensiun 50 tahun ya. Iya, tapi bukan berarti dia harus berhenti bekerja. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Jadi masa 25 sampai apa? 50 tahun. Bukan berarti, wah ini apa pendeta berarti semua yang udah mencapai 50 tahun itu apa ya? Udah harus pensiun. Oh tidak. Seperti saya katakan tadi, ini secara apa? Ini tidak ada prinsip Alkitab, tidak ada secara langsung. Ya. Tapi hanya khusus Bani Lewi, kita lihat ada indikasi karena banyaknya mungkin kesempatan diberikan kepada orang lain, ya, kepada yang muda-muda, maka yang melayani itu dari 25 sampai apa ya? Sampai 50 tahun. Tapi ini poinnya, ya. Jadi ada pandangan tentang pensiun ya, secara tidak langsung. Masa-masa aktif dan kemudian masa-masa di mana Anda tetap harus aktif. Anda jangan pada saat masuk masa pensiun langsung apa? Langsung apa? Waduh, udah nggak usah bikin apa-apa, menikmati saja hidup, naik ikut cruise terus ya, makan-makan di kapal pesiar terus dan lain sebagainya. Wah, hati-hati juga ya. Kita tidak, bukan itu ajaran Alkitab. Nanti kita lihat apa ajaran Alkitab yang harus kita lakukan di masa pensiun. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas, kita sudah lihat bagaimana pensiun itu ada di dalam Alkitab ya. Kemudian mari kita masuk pada poin pembahasan berikutnya. Apa yang harus kita persiapkan menjelang pensiun ya? Apa yang kita harus, prinsip Alkitab, persiapan kita menjelang pensiun. Nah, persiapan kita sama seperti waktu kita masih aktif selama 40-an tahun kita bekerja kurang lebih ya. Yaitu harus ada persiapan apa? Persiapan finansial. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 katakan, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut itu menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu apa? Panen. Jadi dengan kata lain ada persiapan finansial. Ya, bukan hanya tentu saja persiapan di Amerika Serikat seperti saya katakan tadi, Anda bekerja ada social security yang Anda sudah simpan di pemerintah, dan pada saat Anda pensiun, social security itu diberikan kepada Anda, ya, diberikan kepada Anda. Jadi Anda bisa apa? Bisa hidup dari social security tersebut. Itu bukan uang gratis pemerintah, bukan, saudara. Itu adalah uang kita bekerja setiap bulan dipotong untuk social security kita, social security dan Medicare kita, ya, asuransi kesehatan kita langsung dipotong setiap bulannya. Itu yang akan dikembalikan saat Anda mencapai umur 67,5 di Amerika Serikat saat ini ya. Anda bisa pensiun dini umur 62, tapi uang pensiun Anda jadi semakin kecil. Ya 62, 65 dan 67,5 ya, penuh ya. Itu tergantung, kalau Anda sakit-sakitan ya udah 62 pensiun dini silahkan ya. Tapi kalau masih kuat pikir-pikir mau hidup sampai 90 tahun, maka pensiunlah sampai 67,5 ya di Amerika Serikat ini. Tapi poinnya adalah kita apa? Kita bekerja, kita bersiap secara finansial. Baik itu secara apa? Baik itu secara finansial ya.
baik secara social security kita sudah mencukupi, atau minimal pada saat pensiun Anda harus punya target. Tidak ada lagi hutang untuk bayar rumah. Mortgage Anda itu kalau bisa sudah harus apa? Sudah lunas. Jadi jangan sampai pada saat sudah pensiun masih mesti harus bayar pendeta, harus bayar mortgage. Nah, itu jangan berhutang, itulah prinsip kita ya. Jadi persiapan finansial itu harus ya. Tidak ada hutang, kalau bisa hidup sesuai dengan penghasilan dari social security ataupun tabungan kita untuk sampai beberapa puluh tahun sesudah kita pensiun ya. Jadi semua harus ada persiapan. Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki persiapan finansial. Ya, kenapa? Prinsipnya adalah jangan menjadi beban orang lain dan jemaat. Ini kata-kata yang tertulis dalam Alkitab. Ya, jangan menjadi beban orang lain atau jemaat. Misalnya, ini dalam konteks jangan menjadi beban bagi jemaat ini. Kalau Anda memiliki ibu Anda, ya, jika dikatakan ya, ibu Anda itu menjadi seorang janda, jangan biarkan ibu kita jadi janda, ya, dengan kata lain, yang mana janda ibu kita itu harus diurus apa? Diurus oleh orang lain atau jemaat. Kalau kita masih ada, kalau saya anaknya masih ada, masa saya mau serahkan jemaat untuk urus ibu saya? Saya yang pertama-tama harus urus ibu saya. Ya. Itu sebabnya 1 Timotius 5 ayat 16 katakan apa? Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya. Kenapa? Karena di zaman Rasul Paulus, kepada Timotius di jemaat Efesus, ada orang-orang yang apa? Orang-orang yang masuk ke Kristenan lalu keluarganya tidak percaya. Ya. Jadi janda-janda itu terbengkelai di jemaat. Ya itu kita harus membantu. Tapi kalau Anda adalah orang percaya, sama-sama orang percaya, kita lah yang urus orang tua kita. Ya, kita lah yang urus orang tua kita. Jadi jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, janda-janda tersebut ya, orang tua mereka sendiri. Sehingga dikatakan apa? Sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar apa? Mereka yang benar-benar janda. Ya. Jadi dengan kata lain, bantuan jemaat, bantuan orang lain itu biarlah diberikan kepada apa? Orang-orang yang memang betul-betul tidak dapat lagi tanggung. Tapi bagi kita, itulah sebabnya kita harus bersiap. Saya harus berpikir, ya Stephen Rantung, mari kamu bekerja, yang dapat kamu buat ya untuk keluargamu juga ya. Persiapkan juga secara finansial. Kalau Yesus belum datang, ya kita harus berharap Yesus datang besok. Kita harus berharap Yesus datang besok, tetapi kita harus bekerja seakan-akan Yesus masih lama lagi datang. Ya, jadi kita jangan apa? Aduh Yesus mau datang besok pendeta, jadi saya udah nggak usah kerja, ya udah saya duduk-duduk manis saja sampai tunggu Yesus datang pendeta. Jangan. Pelajaran kita sudah katakan kita harus bekerja. Ya. Kita harus bekerja. Pada saat kita bekerja, kita harus simpan uang kita, jangan berhutang. Simpan uang kita, simpan untuk masa tua kita, ya. Simpan untuk masa tua, sehingga kita di masa tua jangan menjadi beban orang lain dan juga jangan menjadi beban jemaat. Jangan menjadi beban jemaat. Jadi persiapan pertama adalah persiapan finansial, dan yang kedua adalah persiapan fisik dan mental. Oke, fisik dan mental. Jadi jangan banyak orang. Begitu mereka pensiun, mereka waktu masih muda, mereka kuat ya. Kerja mereka kuat, aktivitas mereka, badan mereka bergerak kiri kanan. Begitu mereka pensiun, langsung santai. Santai, ikut cruise, duduk aja. Jadi nggak mau menggerakkan badan mereka, nggak mau menggerakkan pemikiran mereka. Penyelidik, saya tidak punya waktu untuk tulis research demi research tentang banyaknya orang-orang yang memasuki masa pensiun. Dalam jangka waktu 5-10 tahun mereka langsung bisa apa? Kalau mereka tidak hati-hati, setelah masa pensiun 5-10 tahun itu pada umumnya bisa apa? Bisa pergi, ya, meninggal. Kenapa? Oleh sebab mereka tidak lagi memiliki keaktifan secara fisik dan mental. Pikiran jadi dibiarkan, ya. Jadi biasanya tadi sebelum pensiun biasa membaca, biasa pikir ini untuk susun khotbah, bikin proposal ini, bikin ini dan itu. Begitu pensiun, aduh santai lah pendeta, kita naik cruise aja ya. Santai-santai, makan minum. Akhirnya mati cepat mati. Kalau kita tidak aktif secara apa? Fisik dan mental. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan ya, pada saat kita pensiun, walaupun ini bicara tentang apa? Persiapan rohani ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang apa ya, spirit kerohanian kita mengundur, tapi ini prinsip dapat juga diaplikasikan kepada apa? Kepada fisik dan mental kita ya. Dikatakan dalam Ibrani 10:39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri santai dan binasa.
Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ya, dan pada saat kita berbicara tentang kehidupan, firman Tuhan Rasul Paulus banyak berbicara, aku menghendaki kamu sehat-sehat saja, tubuhmu, pikiranmu itu sehat. Jadi keinginan, kita harus memiliki keinginan yang sama. Ya, pada saat kita masih bekerja, kita memiliki keinginan, Tuhan saya ingin tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mental yang kuat, supaya saya dapat bekerja. Pada saat kita pensiun, jangan berhenti. Jangan berhenti dengan apa? Dengan kesehatan tubuh dan mental kita. Berikutnya 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Pada saat kita mencapai umur 67 tahun ya, banyak mulai mungkin engsel-engsel tulang kita yang sudah mulai melemah dan lain sebagainya. Harus secara fisik kita harus mengalami masalah demi masalah fisik dan lain sebagainya. Tapi jangan tawar hati, firman Tuhan katakan. Jangan tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Walaupun kita orang Manado bilang tak kento-kento, jalan kita terpincang-pincang. Jangan biarkan kepincangan, masalah fisik kita itu melemahkan mental dan rohani kita. Tetap kuat, tetap memiliki kesempatan yang indah untuk mempelajari firman Tuhan, dikuatkan dengan iman kepada Tuhan, sehingga kerohanian, mental, semua yang ada di dalam kita, pikiran kita tidak jadi yang negatif saja hanya karena kita rasa sakit tubuh kita, tapi kita dikuatkan dengan pikiran yang sehat, dengan kemauan yang kuat, sehat, untuk terus-menerus hidup dengan kata lain, memperoleh kehidupan yang kuat. Jadi itulah ya. Jadi ini kedua persiapan ini, persiapan finansial, persiapan fisik, dan juga mental, dan tentunya kita dapat hubungkan dengan kerohanian. Dan biarlah dari poin berikutnya, mana pada saat kita pensiun. Oke, ini persiapan. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu pensiun secara alkitabiah, persiapan menjelang pensiun, dan sekarang mari kita lihat pada saat kita pensiun, apa yang akan kita lakukan? Waduh, pendeta, banyak pepatah dunia. Saya tidak mau tampilkan di sini. Dikatakan ya, atau orang-orang dunia punya moto ya, pada saat saya pensiun saya akan melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan waktu saya bekerja. Apa itu misalnya? Ya saya akan saya akan berfoya-foya ya. Saya akan bikin ini dan itu. Tentu saja bukan berarti pada saat kita masa pensiun lalu kita harus bekerja dengan kata lain fisik yang lebih daripada waktu kita masih masa kerja. Tidak ya, itu tidak realistis karena tubuh kita sudah semakin lemah mungkin. Bukan berarti kita tidak dapat tidak bisa jalan-jalan lagi atau apa. Bukan, kita tetap bisa menikmati hidup, tetapi ada fokus yang lebih utama dari sekedar melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Seperti orang pikir, waduh inilah saatnya saya mungkin minum-minum, saya akan makan-makan sebanyak-banyaknya, saya akan bikin ini dan itu, dan yang seperti waktu masih muda saya tidak bisa lakukan. Hati-hati. Masa pensiun ya bukan untuk kesenangan diri kita. Biarlah kita tetap seperti Rasul Paulus, dia berlari-lari menjelang masa akhir ya dalam pertandingan iman. Apa artinya? Rasul Paulus katakan pada saat itu dia untuk memperoleh upah yang Tuhan sediakan, dia berada dalam satu pertandingan iman. Artinya, walaupun dia berada menjelang kematiannya sekalipun, walaupun saudara dan saya berada di masa pensiun nantinya ya, biarlah masa tersebut tetap kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Masa pensiun, bahasa Indonesianya purna bakti, sesudah berbakti. Padahal mungkin agak salah ya. Karena kita tetap harus terus berbakti, juga bukan purna bakti ya. Tapi masa pensiun itu, janganlah poin pertama, janganlah digunakan untuk mengejar hanya kesenangan pribadi. Tentu Anda boleh boleh berlibur lebih banyak ya, boleh main golf ya. Mungkin Anda tidak tahu main golf waktu Anda sebelum masih bekerja, tapi waktu pensiun mungkin bisa rekreasi lebih ada sedikit. Tapi bukan hanya untuk mengejar kesenangan pribadi. Ya, misalnya para janda ini ya, para janda yang kita sudah baca 1 Timotius 5 ayat 16 ya. Jangan menjadi beban jemaat. Tapi 1 Timotius 5:9 tentang janda, dikatakan apa? Yang didaftarkan sebagai janda, menurut Rasul Paulus, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. 60 tahun ya. Yang hanya satu kali bersuami, jadi hanya satu kali bersuami artinya dia tidak punya suami lagi setelah dia menjadi janda. Kalau dia sudah memiliki suami, artinya dia bukan janda lagi ya. Yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik.
Jadi walaupun dia adalah seorang pensiunan, janda pensiunan, tetap dia melakukan pekerjaan yang apa? Pekerjaan yang baik. Jadi jangan, ini adalah seorang janda dalam masa pensiun, dengan kata lain ya, 60 tahun ya waktu itu. Janda dalam masa pensiun, tapi dalam pekerjaan pensiun, dari masa pensiunnya, janda ini masih melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dia tidak melakukan pekerjaan yang baik, hanya berfoya-foya untuk dirinya sendiri, inilah yang dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 6, beberapa ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 6? Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, hanya untuk dirinya sendiri, dengan kata lain ya. Arti katanya ada ya. Seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ia bagaikan orang yang mati walaupun apa? Hidup. Dengan kata lain, hidup itu bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Kalau kita dalam masa pensiun, hanya untuk hidup mewah, berlebih-lebihan untuk diri kita sendiri, bukan untuk pekerjaan yang baik, Anda bagaikan orang yang masih hidup, tapi sudah seperti orang mati. Teruskanlah memuliakan Tuhan, teruskanlah melakukan pekerjaan yang apa? Pekerjaan yang baik, jangan hanya mengejar kesenangan pribadi. Jadi masa pensiun harus kita gunakan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang bagaimana mungkin Anda tanyakan. Yang pertama dapat kita gunakan untuk mendidik generasi penerus. Ya. Generasi-generasi berikutnya. Harus kita nasihati terus ya. Misalnya 2 Korintus 12 ayat 14 katakan, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah yang harus mengumpulkan harta untuk apa? Anak-anaknya. Ini bukan berbicara tentang saja orang tua yang masih masa bekerjanya dia kumpulkan harta untuk anak-anak. Tetapi ini berbicara tentang harta yang bukan hanya dalam bentuk material, tetapi juga harta spiritual. Ya. Mengumpulkan harta spiritual untuk anak-anaknya. Ya. Kapan itu dia berikan? Bukan hanya pada saat dia masih apa? Sebelum pensiun. Di masa pensiun sekalipun seorang tua harus terus dapat apa? Harus mengumpulkan harta, memberikan harta spiritual kepada anak-anaknya. Itu sebabnya pemazmur, ya, doa orang tua dalam Mazmur 71:18 katakan apa? Juga dikatakan Tuhan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku di masa tuaku, di masa pensiunku, saat aku pensiun, apa dikatakan? Memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Memberitakan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi jangan kita langsung pensiun, lalu kita udahlah yang biarlah orang lain aja lah yang Kalau kita diberikan kesempatan untuk berkhotbah, berbicara, siap. Mari kita siap. Mari kita apa? Kita buat bahan-bahan khotbah yang seperti kita mempersiapkan bahan khotbah waktu kita masih apa? Masih muda. Jangan hanya bahan khotbah yang kita recycle terus ya, yang kita buat-buat yang sudah pernah dibuat 20 tahun lalu. Tapi supaya otak mental kita bekerja, saat kita menyusun pembicaraan yang baru, belajar terus, belajar yang baru ya, supaya kita dapat membahas satu pembahasan yang apa? Yang baik ya, pembahasan yang baik. Itulah berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk apa? Membuat satu pembahasan supaya generasi muda bisa menerima tentang kemuliaan-Mu. Jadi tetap mendidik generasi penerus. Itulah pada saat kita mendidik mereka, otak kita juga jadi jalan, saudara. Ya, otak kita juga jadi apa? Jalan, tidak langsung apa? Melempem gitu, jadi diam. Ya, apalagi perbuatan baik yang kita harus lakukan. Ya, terus bukan hanya kepada anak-anak kita, bukan hanya kepada generasi-generasi keluarga kita, tetapi juga melayani Tuhan dengan orang lain. Bukan hanya keluarga kita, tapi walaupun telah berhenti dari pekerjaan pelayanan, saya sudah berhenti dari pekerjaan sebagai pendeta, misalnya ya, kita tidak pernah boleh berhenti dari melayani Tuhan. Dengan cara-cara melayani yang mungkin dapat menjadi berbeda. Tadinya mungkin saya dapat apa? Saya dapat melakukan hal pada saat saya masih muda, kayak sekarang ya, setiap hari Senin saya harus salah satu tugas pelayanan ya, adalah membantu refugee Ukraine ya, atau refugee dari mana yang ada di New Jersey, bawa mereka ke tempat mereka untuk kelas-kelas mereka. Ya mungkin saat saya masih muda, saya bisa lakukan hal tersebut. Ya anggota yang sakit saya bawa dan lain sebagainya. Apa yang dapat saya lakukan? Tapi mungkin pada saat saya masa tua, mungkin saya tidak dapat melayani lagi dengan mengendarai kendaraan. Ya, mengendarai kendaraan karena mungkin mata saya sudah rabun dan lain sebagainya. Kaki saya atau apapun tubuh saya tidak dapat lagi bergerak.
Tapi masih ada cara-cara lain dapat kita lakukan. Angkat telepon, call orang-orang, sesama orang-orang yang dalam keadaan sakit, keluarga yang berduka, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah boleh berhenti dari melayani Tuhan. Ya. Lukas 2, ayat 36-37 berbicara tentang seorang nabi yang sudah pensiun. Kata nabi di zaman Alkitab bukan berarti orang yang hanya meramal-ramal apa yang akan terjadi. Tetapi nabi itu bukan hanya foretelling, meramal, tapi juga forthtelling, memberikan kekuatan. Dia adalah seorang nabi, seorang wanita yang selalu memberikan kekuatan kepada orang lain. Ya. Dia yang bernama Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Ya, biasanya waktu dia masih seorang nabi, mungkin dia berkunjung ke satu tempat, ke tempat lain, saling menguatkan umat-umat orang-orang percaya pada saat itu. Tapi sesudah ia sudah lanjut umurnya, ya. Sekarang ia sudah menjadi janda dan berumur, dikatakan ayat 37, berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ya, jadi kata lain, dia sudah tidak dapat lagi berjalan ke kiri atau ke kanan, pergi ke tempat-tempat lain, tapi dia cuma bisa terduduk, mungkin dia seperti seakan-akan di kursi roda. Ia tidak pernah tapi di kursi roda, tapi dia berada di bait Allah siang dan malam. Apa dia lakukan? Dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada saat bayi Yesus datang, dia memuji, memuliakan Tuhan, dapat melihat bayi Yesus. Ya, jadi walaupun kita sudah tidak bisa lagi bekerja seperti waktu kita masih muda, tapi sekarang kita tetap dapat melayani dalam keadaan apapun yang kita alami. Kita tetap dapat, seperti Hana. Ya, seperti Hana yang tidak dapat lagi melayani di satu tempat-tempat lain. Tapi dia sekarang berada di Ka'bah Tuhan. Menjadi kekuatan di Ka'bah Tuhan. Jadi carilah ya. Itulah sebabnya Titus 2 ayat 2-4 ya. Titus 2 ayat 2-4, lelaki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketukunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi mungkin kita tidak dapat lagi bekerja. Tidak dapat lagi perempuan tua ini seperti memasak. Mungkin tidak dapat lagi melakukan itu. Tidak dapat lagi mengunjungi orang-orang sakit lainnya. Karena mereka sendiri sudah lemah ya. Tetapi kita masih bisa berbicara ya. Kita masih bisa berpikir, masih dapat memberikan nasihat, ya, masih dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi semakin tua sekalipun, dalam keadaan tua sekalipun, jangan pernah berhenti melayani. Ada seorang yang bernama Raymond Lull, ya, dialah misionaris pertama kepada orang-orang Islam di dunia, orang-orang Islam di dunia. Dalam satu biografi dari tentang Raymond Lull ini ditulis oleh Samuel Zwemer, ya. Samuel Zwemer dalam bukunya Raymond Lull, First Missionary to the Muslim, diceritakanlah tentang Raymond Lull ini yang dilahirkan dari keluarga kaya di Spanyol ya, di sekitar tahun ada yang katakan 1232, ada yang katakan 1235, tapi kurang lebih di situ ya, 1232. Setelah bertobat, ia tertarik untuk menginjili kaum muslim. Ya, dia pertama-tama di Eropa, dia masih di Eropa, dia belajar bahasa Arab dan menjadi profesor bahasa Arab di Eropa. Tapi kemudian dia dipikir, cuman mengajar di kandang itu nggak bagus ya. Dia rindu untuk pergi untuk menginjil di tempat orang-orang muslim ada. Bukan hanya orang-orang muslim di Eropa seperti di Spanyol. Dia pikir sekarang saya harus pergi ke pusatnya muslimnya ya. Dan dialah yang kemudian menjadi misionaris pertama di daerah muslim di Afrika Utara ya. Ada yang katakan dia pergi ke Tunisia, ada yang katakan dia pergi ke Algeria. Tapi itulah, sejak tahun 1291 hingga tahun 1308 dia mengajar. Dia menjadi misionaris, dia menjadi pekabar Injil di Tunisia atau di Algeria. Ya. Dan kemudian di tahun 1308 dia kemudian dikatakan apa? Udah, masukilah masa pensiunnya. Ya, dia sudah memasuki masa pensiun. Ya. Jadi, tapi gantinya dia dia sudah pulang sejak tahun 1308, tapi saat dia masa pensiun dia katakan, gantinya dia menikmati masa tuanya dengan tenang, ya sudah dapat pensiun dan lain sebagainya. Dia minta untuk kembali pergi ke Algeria pada tahun 1314. Ya. Jadi dia tidak tahan di masa pensiun. Dia katakan, aduh kalau cuma begini terus saya mati dengan tidak berguna. Saya ingin kembali ke Algeria. Dan pergilah dia di Algeria pada saat dia sudah berusia 82 tahun. 82 tahun dia pergi. Dan dia pikir saya harus mengabarkan Injil, saya harus menjadi pekabar Injil
di Algeria. Menyelesaikan apa yang tidak selesai sebelumnya. Dan disitulah dia kemudian menginjil, dia mengajar, dia pergi ke pusat-pusat kota dan dia berbicara kepada orang-orang. Marahlah tentu saja orang-orang Muslim di Algeria, ya. Marahlah mereka. Nah, ini orang tua ini. Kenapa? Marah karena pada saat mereka berdebat juga mereka tidak dapat mengalahkan dia karena dia seorang profesor, ya, bukan hanya dia tahu bahasa Arab, dia juga seorang teologian dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang tarik dia ke alun-alun, ya. Dan atas perintah persetujuan raja di Algeria saat itu, dia kemudian dilempari batu. Mati sebagai martir saat dia berada di Algeria pada tahun 1315 dalam usia 83 tahun. Jadi kita lihat sini, saudara, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebajikan. Walaupun kita sudah berada di masa pensiun kita, ya. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi sebelum kita sampai suara pun mau habis, jangan jemu-jemu mengabarkan Injil, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu menggunakan talenta-talenta Tuhan sudah percayakan untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Dan 1 Petrus 4 ayat 10 katakan apa? Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada di antara Anda saat ini sudah pensiun seperti ayah saya dan ibu saya, mari terus memuliakan Tuhan. Ingat Mazmur 7:1-8, minta kepada Tuhan, jika juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kiranya kita mempersiapkan masa pensiun kita, tentunya persiapan utama adalah rohani, ya. Persiapan rohani, tapi juga persiapan finansial, persiapan fisik dan mental. Sehingga apabila Yesus belum datang, sebelum kita mati sekalipun, kita berada di masa pensiun, maka kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bayangin dalam nama Yesus. Amin.